Oke, yang di rumah, eh, ini baru Daniel ini. Tadi sudah ada Nathan, kenapa mungkin ada gangguan atau hal yang lain. Oke, jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi buat yang ada di saat ini, karena baru satu yang bergabung. Jadi teman-teman selamat pagi, sudah bergabung di saat ini, sudah memberikan kesempatan untuk diri Anda untuk mempersiapkan diri untuk bisa belajar pada saat ini. Tentunya dengan kita selalu aktif dan selalu ada di kelas kita saat ini, tentunya berharap ke depan kita bisa lebih tahu lagi. Dan yang saya sampaikan yang lalu bahwa kalian itu nanti akan di sekolah praktiknya ternyata belum bisa, mudah-mudahan minggu depan. Jadi di minggu berjalan ini saya akan memberikan beberapa tips tentang penggunaan aplikasi Adobe Illustrator. Jadi ada beberapa cara, yang lalunya juga sudah perkenalan tools-toolsnya, tapi itu belum secara keseluruhan karena ada teknik-teknik tertentu yang bisa dilakukan di Adobe Illustrator supaya untuk mempercepat atau mempermudah untuk proses kita untuk misalnya membuat logo atau hal-hal yang lain. Nah, itu nanti akan dibahas di sini. Nah, jadi berharap juga yang ada di rumah bisa mengikutinya secara real time. Tetap stay tune di sini supaya tidak ketinggalan. Meskipun perangkat yang kalian gunakan HP atau perangkat yang kecil, mungkin kalau secara penampilan itu agak kurang kelihatan yang jelas, tapi ya dimampu-mampukan untuk hal itu supaya bisa terlihat dengan jelas. Saya juga sini akan berusaha gimana caranya supaya dapat disampaikan dengan baik. Oke, buat yang sudah gabung ada Daniel dan Nathan, silakan aktifkan kamera, di-on-kan kamera kalian. Oke, yang di rumah bisa kedengaran ini. Halo yang di rumah, ini lagi mengikuti atau cuma silakan diaktifkan dulu kamera. Oke, Nathan juga seperti itu. Ya, kita akan masuk ke aplikasi kita. Saya buka dulu. Nah, ini juga membutuhkan waktu yang agak lambat karena berhubung dengan perangkat juga sih di sini. Nah, nanti sambil diperhatikan, kalaupun perangkatnya tidak ada atau PC di rumah tidak ada untuk alat pendukungnya, nanti bisa mungkin dipelajari dulu, dipahami dulu kira-kira bagaimana. Ketika kita mungkin sudah ada di sekolah nanti untuk praktik, sudah bisa lakukan itu supaya tidak ada proses yang agak lambat lagi. Mesti mulai dari awal, cara penggunaan tools dan sebagainya itu sudah familiar untuk hal itu. Oke, sambil menunggu dulu aplikasi yang ada. Nah, ini aplikasi sudah dibuka. Nah, tentunya tampilan awal akan seperti ini. Ini juga bisa di-download atau bisa ambil di Google Drive-nya Sir. Yang linknya sudah Sir bagikan yang sebelum-sebelumnya di aplikasi kelas 7 kita. Oke, ini kita lanjut saja, tidak ada settingan-settingan tertentu. Nanti ketika kalian mungkin akan membuat sesuatu, itu perlu diperhatikan untuk settingan-settingan, mungkin ukuran size dan segala sesuatu yang ada dibutuhkan di situ, itu perlu untuk dipertimbangkan tentunya. Oke, jadi ini sudah, Sir dulu ada satu cara yang Sir akan sampaikan di sini. Cara pertama adalah menduplikasi objek yang tentunya kita buat di sini. Nah, jadi caranya seperti apa? Pertama, kita buat dulu satu objek. Apakah dia rectangle atau yang rectangle yang rounded, yang agak melengkung, polygon dan sebagainya.
Tapi kita pakai saja di sini, anggap saja rectangle. Oke, anggap kita mau buat atau bintang saja di sini. Ini kita buat bintang seperti ini. Nah, jadi bintang di sini ini sebenarnya bukan bintang yang hanya garis saja. Sebenarnya ada fill-nya warna putih karena kita memakai fill putih di sini. Fill layar putih sehingga dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kasih besar supaya kelihatan. Jadi kalau ganti dengan warna yang lain tentunya akan berganti-ganti di situ. Jadi kalau di warna putih seperti itu. Oke, warna terang saja. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi langkah pertama adalah DP nama duplikasi, duplicate your canvas. Jadi kanvasnya ini adalah di bagian sini, menduplikasi, dan dia akan create new version sama dengan objek yang ada. Nah, caranya adalah kita bisa tekan Shift dan Alt di keyboard, lalu kita drag objeknya seperti ini. Nah, maka hasilnya akan terduplikasi. Jadi kita tidak perlu lagi membuat objek baru atau bintang yang baru lagi. Misalnya contoh, kalau kita bisa membuat yang baru, oke, bolehlah untuk hal itu. Tapi untuk misalnya contoh, Sir akan putar dulu. Rotate, misalnya bintangnya kayak gini. Nah, kalau kita menggunakan yang tadi, Shift Alt dengan drag di bagian objeknya, nah, objeknya itu akan terduplikasi secara rotate yang ada. Rotate-nya akan mengikuti untuk hal itu. Tapi kalau kita misalnya membuat bintang yang baru, nah ini kita mesti ukur dulu. Apakah sesuai atau tidak. Nah, ini belum tentu ini presisi. Nah, jadi kalau ini terlihat di sini dilihat, kita bisa lihat itu tidak akan sama. Itu kita mesti atur lagi. Kita harus rotate dulu supaya dengan posisi yang sama. Nah, itu akan memakan waktu. Seperti itu. Nah, makanya butuh dengan namanya duplikasi objek. Jadi duplikasi objek itu bisa tekan Shift, Alt, select objek, dan digeser saja. Nah, ini bukan berarti objeknya digeser, tapi sementara dia akan menduplikasi objeknya di situ. Nah, makanya dia akan secara terduplikasi yang sama. Jadi secara ukuran baru rotate-nya itu akan jelas-jelas sama karena dia duplikasi di situ. Oke, itu hal yang pertama yang kita tahu dulu. Nah, jadi disimak baik-baik supaya nantinya ketika proses kalian ke depan tidak akan salah tentunya. Sekarang balik lagi ke tadi, buat bintang atau buat bintang baru lagi. Kita buat bintang baru. Nah, sekarang Sir akan membahas tentang perpindahan layer shortcut untuk perpindahan layer. Nah, layer itu adalah semacam sekumpulan lapisan semacam sebuah lapisan yang terdiri dari objek-objek yang ada. Misalnya ini Sir buat objek bintang sebagai layer yang paling atasnya. Baru Sir buat lagi kotak. Kasih warna yang berbeda supaya agak beda. Nah, ketika kotak ini diciptakan, makanya yang di awal tadi itu berada di posisi bawah. Jadi logikanya begini, ketika kalian, misalnya ini ada satu pouch yang Sir gunakan. Nah, pouch ini diletakkan pertama kali, dibuat. Nah, setelah itu, Sir menambah satu peralatan lagi. Nah, ketika Sir menambahkan satu peralatan lagi, jadi tidak mungkin pouch ini Sir geser, baru ini ganti. Tentunya ini yang akan paling bawah. Nah, ketika pouch ini sudah ada di sini, diletakkan di sini, baru remote ini Sir kasih di bagian atas. Makanya akan jadi seperti ini. Sama dengan hal gambar yang ada di samping kita sini. Jadi kita bintang itu bisa akan tertutup dengan layer kotak ini karena dia berada di bagian atasnya. Nah, sekarang Sir buat lagi satu lingkaran, objek lingkaran. Ini bisa ditekan Shift supaya tampilannya lebih
bulat. Kalau tidak tekan shift, dia tidak akan jadi. Nah, ini insert akan tertinggi. Nah, dia juga seperti itu. Dia akan menutupi bagian dari kotak tadi, dan dia juga akan menutupi bintang yang tadi, karena bintang itu ada paling bawah. Nah, sekarang fungsi layer shortcut ini itu kita bisa tekan. Misalnya kita pilih dulu objeknya. Objeknya adalah lingkaran. Nah, ketika kita tekan kontrol dan tanda kurung yang digital, kalau kita tekan itu, nah ini, ketika saya tekan hal itu, dia akan pergi ke layer di bagian belakangnya. Oke, bintangnya saya kasih lebih besar supaya kelihatan. Nah, ini ada 3 objek. Jadi kalau saya klik kontrol buka kurung yang digital yang kayak apa itu ya? Klip dan yang Hector P peluru, nah, seperti itu. Nah, dia akan menuju ke layer belakangnya. Ketika saya tekan lagi, dia akan ke belakang lagi. Kalau sebaliknya, dia akan berpindah layernya. Nah, kalau yang tekan Ctrl Shift dan yang tombol yang tadi, yang icon buka apa ya, kurung awal yang digital yang kayak patah-patah itu, nah dia akan langsung menuju ke layer paling belakangnya. Jadi dia tidak akan menuju lagi ke, misalnya ini ada layer 1, ini anggaplah layer 1, ini layer 2 bintang dan layer bulat. Nah, jadi ketika ini kotak ini langsung menuju ke belakangnya bulat, itu kita tekan Ctrl Shift dan langsung ke, nah seperti itu, langsung ke kurung awal digital, seperti itu. Oke, bisa terus sampai sini, supaya ketika kalian akan mengoperasikan, tidak perlu lagi kita harus klik kanan sini, baru arrange, dan kita send to back atau hal yang ini simbolnya di sini. Mungkin kalau di HP agak kecil. Ini ada shortcutnya, jadi seperti itu. Apakah dia akan bring to front, atau bring forward, atau backward, atau send to back. Send to back ini yang paling jauh lagi, paling belakang. Seperti itu. Nah, itu shortcutnya. Nah, jadi sudah ada 2 tips yang kita gunakan di sini. Sekarang, yang berikut. Nah, ini hand tool, tentunya yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Hand tool ini adalah fungsinya untuk supaya misalnya kalian ingin memperbesar objek kalian. Ketika menggunakan hand tool ini, kalian akan lebih mudah lagi. Karena kalau kalian pakai selection tool, dia tidak bisa sorong, maka malahan objeknya akan tersorong di situ, tergeser. Oke, baru berikut. Nah, sekarang kita buat dia dalam mode outline. Outline di sini adalah warna yang dihasilkan, dia akan menghilangkan warna itu dan dia akan mengisikan atau kasih sisa pad-nya di sini. Jadi saya tekan objeknya di sini dan saya tekan Ctrl Y. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi warna-warna tadi akan hilang, tapi sebenarnya bukan hilang ya. Ini akan mempermudah, cara seperti ini nantinya akan mempermudah kalian untuk misalnya kalian ingin buat pad baru. Nah, biasanya kalau tidak pakai itu, pakai misalnya tidak pakai stroke, kalau stroke kan kelihatan ada garis-garisnya di situ. Nah, garis-garis pad juga tidak terlalu kelihatan di sini. Jadi kita agak susah ketika menambah pad mungkin di sini. Mungkin kita ingin tarik tambah pad, baru mungkin ingin menarikkan pad yang tersebut di sini. Nah, itu agak kesulitan karena kurang dapat lihat. Tapi kalau kita tekan Ctrl Y, nah di sini ada pad-nya di sini. Ya, perbesar. Nah, di sini akan muncul pad-nya. Jadi akan lebih mudah lagi untuk kita menggeser atau mem-customize
objek kita tentunya. Atau kita bisa group selection. Nah, ini akan di group semua seperti itu. Kalau kita akan nama pet, bisa tekan pen tool, tekan di sini. Atau kalau kita ingin menambah dan mengurang, ada di sini. Semua ada di sini. Kalau kita ingin secara kurvanya, kita bisa atur di sini. Tambah, dan kita bisa atur seperti ini. Ditambah dan share. Ini kita bisa kostumasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi Ctrl Y itu adalah fungsinya untuk menunjukkan outline. Jadi mode kepada outline mode. Outline mode ini akan mempermudah, tapi bukan berarti dia akan menghilangkan warna yang ada. Ini cuma modenya. Mode untuk dihilangkan secara warna supaya tidak mengganggu proses kalian, kerja kalian. Seperti itu. Kalaupun kalian ingin membalikan kembali, misalnya sudah selesai, untuk proses penggunaan padnya, mungkin kalian ingin lebih akurat lagi DP settingan untuk padnya. Nah, maka bisa tekan Ctrl D untuk bisa kelihatan padnya. Oke, jadi itu diperhatikan sebaik mungkin supaya tidak terjadi kesalahan. Sekarang terhapus dulu. Nah, di sini sekarang adalah type on a pad. Nah, type on a pad di sini maksudnya sebuah tulisan ini akan mengikuti pad yang ada, garis yang kita buat. Misalnya kalau kebanyakan logo-logo, apalagi logo sekolah, biasanya kalian lihat ada tulisan yang melengkung. Nah, tulisan melengkung itu akan kesulitan kita membuat dengan hanya pasti akan menjadi secara garis lurus seperti ini. Misalnya desain grafis percetakan. Nah, percetakan. Nah, dia secara default akan terjadi secara lurus di sini. Nah, bagaimana untuk kita bisa membuat dia bisa melengkung-melengkung? Ini kita bisa lakukan di sini. Kita ke warp-nya. Ada di bagian pojok kanan atas di sini. Nah, mungkin kalau di HP agak kurang kelihatan, nanti akan muncul ada option seperti ini, warp option. Kita bisa ubah, customize untuk tampilan-tampilan yang kalian inginkan di sini sebelum kalian membuat. Nah, seperti itu. Dia akan jadi seperti itu. Tapi ada cara lain juga selain itu. Ini centang profilnya, apakah di ke bawah, atau kita bentuk dalam bentuk seperti ini. Ini kita bisa atur sedemikian rupa. Nah, tapi itu terbatas saja untuk hal itu. Nah, kita bisa membuat, misalnya ini kita akan membuat sebuah pen tool. Contohnya seperti ini. Oke. Warnanya akan ditransparankan saja. Jadi sisanya kayak ombak seperti ini. Tinggal pen toolnya, padnya. Nah, baru ketika kalian pakai type tool atau tekan T di keyboard, nah, kalian bisa menuliskan di bagian padnya ini. Sehingga tulisan itu akan mengikuti pad yang ada. Tapi bukan berarti kita sembarang menaruhnya. Jadi kita harus, kasih besar dulu. Nah, kita harus meletakkan pad kursor kita atau icon teksturnya itu berada di tepat di posisi di atas pad itu. Ketika dia akan berganti icon seperti ini, kasih besar lagi. Nah, dia akan menyeleksi seperti ini. Oke, terbalik. Nah, dia akan seperti ini. Ini kita bisa geser juga di sini. Oh, sorry. Geser sini. Nah, dia akan mengikuti lengkungan yang ada dari pad itu. Geser, ubah dulu hurufnya. Misalnya mau
desain grafis percetakan. Nah, dia akan jadi seperti itu. Dari secara ukurannya, jadi dari segi bentuknya, dia akan mengikuti dari tampilan-tampilan yang ada di pad tersebut. Desain grafis percetakan. Nah, kelas 12 multimedia. MM. Karena jadi akan jadi seperti ini. Ini namanya adalah type on pad. Jadi menulis di bagian pad-nya. Kalaupun dia dalam mode lingkaran, misalnya saya pakai Eclipse. Oke, ini dikasih transparan saja. Kita akan ambil saja pad-nya di sini. Pad dari Eclipse ini, dan kita gunakan hal yang sama tadi. Oke, perbesar dulu. Seleksi. Nah, dia akan seperti itu. Jadi dia akan menuliskan hanya di bagian dalamnya, gitu. Jadi tulisannya tidak akan keluar dari lingkaran yang ada. Jadi misalnya kalau kita ingin membuat sebuah tulisan, ini kan tulisannya kan agak besar. Yang diperkecil, nah nantinya akan jadi seperti ini. Kalau kita membuat lebih banyak lagi, dia akan mengikuti dari lingkaran yang ada. Jadi akan ada apa ya di sini? Ada marker untuk bisa menciptakan teks seperti itu. Oke, yang di rumah boleh sampai sini tuh. Kira-kira bagaimana itu? Nanti tetap pelaksanaannya kan tetap akan kita lakukan juga di sekolah. Ketika kita sudah bisa untuk mencobanya di sekolah. Tapi yang punya laptop atau komputer, silakan dicoba-coba untuk hal itu. Jadi sudah fungsinya, di sini sudah ada tips yang berikut untuk penggunaan teks and pad. Jadi dia melakukan teks di bagian pad itu supaya teks itu bisa mengikuti jalur dari pad itu. Nah, sekarang apa lagi? Tadi sudah yang duplikasi. Baru kita sudah lewat tadi tentang layer shortcut. Layer shortcut bagaimana supaya mempermudah untuk pergantian shortcut kita, pergantian layer kita, posisi di mana objek kita. Nah, sekarang kita ke ini akan scale, merubah posisinya supaya dalam posisi tengah. Misalnya kita kasih ke objek kubus seperti itu. Kita rotate dulu. Nah, ketika kalian rotate, jangan lupa untuk menekan shift supaya kalau kita tidak tekan shift, dia akan seperti ini. Kalau kita tekan shift, dia akan cari sudut-sudut yang optimal atau sudut-sudut yang memang betul di garis yang ditentukan. Seperti ini. Karena kalau kita pakai manual, tidak tekan shift di keyboard dan kita rotate, kita pilih rotate, kita tidak tahu DP secara diagonalnya dan sebagainya. Nah, itu kita kurang akan pas untuk secara pemilihan derajatnya. Supaya dia seimbang. Karena ini akan berpengaruh ke hasil karya kalian yang nanti tidak presisi. Makanya menggunakan shift supaya kelihatan kayak seperti ini. Nah, sekarang, ketika objek ini akan diperbesar, jadi kalian bisa tekan Alt dan klik objeknya. Alt, objeknya, dan klik bagian ujungnya di sini. Nah, dia akan jadi seperti ini. Dia akan pada posisi bagian tengahnya di situ. Jadi seperti itu.
Jadi kalau kalian tekan tambah dengan shift, maka dia akan lebih presisi. Kalau kita tekan shift, kita bisa atur seperti ini. Tapi secara resize-nya dia itu akan ada kepada titik senternya atau point senternya. Jadi misalnya kalian membuat seperti ini. Saya kasih contoh. Ini kita buat dulu. Oke, dikasih tahan shift supaya presisi. Oke, ini sudah jadi. Sekarang kita duplikasi objek. Duplikasi objek dengan menekan Shift, Alt, dan digeser. Shift, Alt, Shift, Alt, geser. Nah ini susah mau dapat itu. Nah untuk modifikasi sekarang saya kasih warna hijau. Nah ini dua warna yang berbeda. Nah jadi ketika kalian nantinya ingin membuat, misalnya kalau kalian memperkecil kan nggak susah. Jadi bisa tekan Alt di keyboard, baru klik objeknya. Jadi yang diklik sini adalah bagian sudutnya, di angkornya. Baru kalian, tahan shift juga di sini supaya lebih presisi. Nah, ketika kalian taruh di sini, dia akan jadi seperti ini. Baru kalian juga ingin membuat objek baru juga, silakan buat yang kayak tadi, duplikasi dulu. Duplikasi objek. Nah, setelah objeknya diduplikasi, kita perkecil lagi dengan menekan Shift Alt juga sama, dan kita kecilkan lagi. Diberi warna mungkin ini. Kita taruh di bagian senternya. Nah ini. Makanya akan jadi seperti ini. Jadi dia akan tetap pada posisi bagian tengahnya. Jadi penekanan tombol Alt dan Shift juga perlu diperhatikan supaya dapat posisi yang paling terbaik. Oke, begitu. Sekarang kita ke copy paste. Copy paste ini sama halnya dengan shortcut atau fungsi-fungsi copy paste di bagian objek ya, di aplikasi-aplikasi lainnya sama juga seperti itu. Jadi kita copy, kita paste, nah, seperti itu. Jadi copy paste ini juga sama halnya dengan kita membuat duplikasi dengan menggunakan Ctrl C dan Ctrl V. Jadi ada dua opsi tadi. Kita bisa tekan Ctrl C, Ctrl V sebagai copy paste untuk objeknya, atau kita bisa melakukan berupa tadi Shift Alt Drag. Yang kita harus drag adalah objek yang di sini. Nah, kita bisa lakukan seperti itu. Oke, jadi mungkin untuk hari ini itu dulu yang saya bisa sampaikan. Ada banyak hal lagi yang nanti jadi tips kalian untuk ke depan untuk Illustrator. Zoom juga sudah kasih ingat tinggal 10 menit di sini. Nah, berharap di hari kemudian atau di hari Rabu dan hari Kamis kalian juga bisa mengikuti ini. Karena ada cara-cara yang saya akan sampaikan di sini untuk mempermudah proses kalian dalam kategori mendesain. Nanti kita kurang eksekusinya di apakah di laptop kalian masing-masing atau di komputer kalian masing-masing, atau nanti kita ke sekolah untuk kita bisa praktik bersama-sama. Untuk saat ini kita masih belum bisa untuk hal itu. Mudah-mudahan minggu depan, mudah-mudahan. Jadi saya nggak mengharapkan solusi apa. Jadi menunggu dari kalau sudah dapat izin, kalau dari sekolah bisa mengizinkan untuk kita bisa praktik sekolah, oke, kita laksanakan praktik saja di sekolah. Seperti itu. Dengan melakukan apa yang kita pernah lewati sebelum-sebelumnya. Jadi, kalaupun ada materi-materi yang saya sampaikan sebelumnya sudah terlewatkan atau mungkin tidak sempat mengikuti, bisa nonton recordingnya. Karena Star selalu juga rekam. Posisi sekarang juga kita adalah posisi recording. Jadi, kita selalu diperhadapkan untuk hal itu.
supaya kita bisa mengingat kembali meskipun keterbatasan yang ada kita jalani supaya lebih optimal lagi, supaya apa yang pembelajaran hari ini kita bisa lihat-lihat kembali begitu. Oke, yang ada di rumah buat Daniel, Immanuel, Brian, Nathan, Natasha, silakan aktifkan kamera. Kita akan ambil foto bersama sini sebagai pembuktian bahwa kalian juga hadir di kelas online saat ini, mengikuti dengan baik dan mengharapkan untuk ke depan supaya lebih baik lagi. Oke, Nathan, silakan aktifkan kamera. Kita akan foto bareng bersama di sini. Oke. Atur posisi sebaik mungkin, berhadapan dengan kamera. Tiga, kasih jempol, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Jangan lupa untuk mengisi absen di aplikasi Kelas Dojo. Tugas-tugas sebelumnya itu dikerjakan karena saya lihat juga kemarin saja cuma berapa yang buat tugasnya tentang fungsi dan jenis dari warna-warna itu sendiri, dan berharap semua bisa selesai sebelum ujian tengah semester. Jadi kita tidak lama lagi akan ujian tengah semester di sini, dan mengharapkan semua tugas-tugas, catatan-catatan pembelajaran, absen-absen. Kalau absen yang sudah lewat tentunya sudah tidak bisa lagi, karena itu absen di hari itu. Jadi absen hari ini jangan sampai terlewatkan, apalagi yang sudah mengikuti saat ini dan tidak mengabsen itu akan percuma juga untuk hal itu. Makanya perlu juga untuk mengisi absen dengan memotret diri Anda dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Oke, cukup sekian untuk saat ini. Terima kasih kembali untuk kesempatannya dan sampai jumpa minggu depan. See you next time.